Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan tentang materi taat. Nah, dari materi taubat kita sudah mempelajari di awal presentasi. Semoga kalian bisa memahami dari pernyataan atau apa yang saya terangkan tentang perilaku bertaubat sehingga kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah materi tentang taat. Apa itu taat? Pengertian taat. Taat artinya adalah tunduk dan patuh. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, taat adalah tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aturan itu berlaku. Sehingga kita itu harus senantiasa menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dalil taat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu tafsila. Subhanallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surahul-Azim. Artinya dalam dalil tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ada 3 tingkatan kita itu bersikap taat. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kita itu patuh terhadap perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, baik itu yang berhubungan dengan manusia maupun dengan makhluk hidup lainnya. Jadinya kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berbuat baik, menjalankan sesuatu perkara yang Allah perintahkan dan menjauhi segala sesuatu atau perkara yang Allah larang. Yang selanjutnya adalah taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul artinya juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan ini adalah mutlak dan wajib, sehingga umat manusia harus taat kepada Nabi Muhammad SAW atas segala sesuatu yang sudah diajarkan kepada mereka, yaitu kepada kita semua. Kita adalah umat manusia yang tidak tahu apa-apa, dan semua itu adalah dari perantara Nabi Muhammad SAW atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemerintah. Taat pada ulil amri atau pemerintah tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat dan ketentuan, yaitu selama pemimpin itu bisa mengayomi rakyatnya, jujur dan berpegang teguh pada kitab Allah dan Rasulnya. Jadi, suatu pemimpin itu kita taati, kita patuhi semua peraturan-peraturannya jika pemimpin itu memang mengayomi kita sebagai rakyat. Tapi jika pemimpin itu berkhianat, tidak amanah, kita tidak wajib taat kepada mereka. Jadinya ini tidaklah mutlak dan tidaklah wajib. Contohnya, kalian seorang siswa secara rutin membaca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai, berarti kalian itu sudah taat kepada peraturan sekolah. Selanjutnya, sholat duha sebelum memulai pelajaran atau pas waktu istirahat, berarti kalian itu sudah termasuk siswa yang teladan, siswa yang mematuhi
terhadap peraturan-peraturan sekolah. Selanjutnya, mentaati peraturan dan tata tertib madrasah, mengerjakan tugas dari ibu atau bapak guru, walaupun itu kalian sudah merasa capek, tidak semangat, tapi kalian harus menanamkan semangat juang bahwasannya kita itu terbentur dahulu, baru kita itu terbentuk. Jadinya nggak apa-apa kalian susah payah mengerjakan tugas dari bapak ibu guru, nanti kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal di kemudian hari. Yang selanjutnya, membantu orang tua. Ini jangan kalian lupakan, karena orang tua adalah sumber pokok kita untuk memudahkan kita itu dalam mencari ilmu, karena doa-doa beliau adalah sangat penting bagi kita, karena tanpa beliau pun kita tidak bisa di muka bumi. Makanya semampu kita, sebisa kita harus membantu kedua orang tua. Dampak positif dari sikap taat yaitu memperoleh kepuasan batin karena mampu melaksanakan kewajibannya pada Allah SWT dan Rasul-Nya, memperoleh ridho Allah SWT, memperoleh kemenangan yang besar, dan mendapat syurganya Allah SWT. Insya Allah, jika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, sabar, insya Allah Allah akan meridhoinya. Yang selanjutnya adalah taat kepada Allah dan Rasul dimulai dari kebiasaan kehidupan sehari-hari dengan rasa ikhlas dan kesabaran. Artinya segala sesuatu kebaikan apapun kita itu jangan ditunda-tunda. Kita harus melakukannya dengan ikhlas, sabar. Jangan pernah memandang remeh orang lain. Tetaplah kita itu merasa insan yang penuh dengan kekurangan. Jangan pernah kita itu selalu puas dengan diri kita sendiri. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat. Maafkanlah atas segala kekurangan Ibu. Maafkanlah jika Ibu menyampaikan materinya kurang berkenan, kurang baik, atau kata-kata Ibu juga kurang berkenan. Semangat belajarnya, jangan pernah putus asa, karena mundur satu langkah adalah sebuah bentuk pengkhianatan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.